Setelah sebulan terlibat perang terbuka, Amerika Serikat dan Iran menurunkan tensi dengan gencatan senjata selama 2 pekan. Namun Presiden Donald Trump mengajukan syarat Iran membuka lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Lewat akun Truth sosial miliknya, Trump setuju menangguhkan pengeboman dan serangan ke Iran selama 2 pekan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz. Ini akan menjadi gencatan senjata dua sisi. Iran juga dikabarkan menerima tawaran Pakistan. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu. Dalam akun X, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuliskan, jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka angkatan bersenjata Iran juga akan menghentikan operasi pertahanannya. Selama 2 pekan mendatang, jalur pelayaran aman melintasi Selat Hormuz akan dibuka melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran. Konflik di Timur Tengah jadi pukulan telak bagi perekonomian dunia. Terlebih kekhawatiran krisis energi akan melanda. Dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan kemarin, Presiden Prabowo Subianto bilang ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah ketegangan geopolitik di wilayah Selat Hormuz. Prabowo menambahkan, kondisi Indonesia saat ini lebih baik dari negara lain. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan telah menemukan sumber pasokan minyak mentah pengganti dari berbagai negara untuk menutupi ketergantungan impor dari Timur Tengah. Dengan demikian, pasokan bahan baku BBM di dalam negeri dipastikan aman dan tidak terganggu. Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya itu sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah, insya Allah aman. Ya. Meski demikian, pemerintah bersama pihak badan usaha seperti Pertamina maupun swasta sedang mengevaluasi harga BBM non-subsidi. Ya, lantas sejauh mana gencatan senjata akan berdampak pada perekonomian dunia dan apakah gencatan senjata akan berujung pada perdamaian? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dan Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat sore Prof, selamat sore Mas Rizal. Selamat sore, Mbak. Ya, kita mulai dulu dari kesepakatan gencatan senjata. Ini akan berdampak seperti apa kepada dunia, Prof Hikmah? Sebenarnya dampaknya akan positif ya, tetapi baru 1 hari berjalan, ini ada isu yang menjadi masalah, yaitu apakah sebenarnya gencatan senjata ini dilakukan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, atau Iran dengan sekutunya. Karena kita tahu sekarang ini Israel masih melakukan penyerangan ke Lebanon, Lebanon Selatan, bahkan ke ibu kotanya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa jangan-jangan Israel ini tidak menghendaki Amerika Serikat menghentikan serangan ke Iran. Karena apa? Tujuan dari Israel itu belum tercapai, yaitu mengganti rezim dari mullah ke sistem kerajaan di mana Reza Pahlavi yang diharapkan menjadi pemimpin di Iran. Nah, masalahnya adalah apakah di dalam 10 poin yang disampaikan oleh pihak Iran itu termasuk
larangan untuk menyerang Iran dan Oke. sekutunya atau hanya Iran saja? Karena kalau dari Kalau dalam bacaan 10 proposal poin yang disampaikan oleh Iran, salah satunya penghentian perang di semua front, termasuk melawan perlawanan Islam yang heroik di Lebanon. Artinya kan poin ini sudah ada, Amerika Serikat menyetujui, tapi rekannya Israel tidak terima dan tetap mengecualikan Lebanon. Ada apa ini? Masih satu geng atau enggak? Saya rasa sebenarnya tidak satu geng ya, karena begini, dari pihak Israel mau melakukan sabotase terhadap apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena bagi Trump, yang menjadi resiko itu adalah keberadaan dia sebagai seorang presiden di Amerika Serikat. Karena banyak warganya yang tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Trump, dan ini untuk kepentingan Israel. Kalau misalnya ternyata Amerika Serikat masih menyerang Iran, ini rakyatnya akan tidak percaya pada Trump bahwa perang ini sebenarnya perang untuk Israel, bukan untuk Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa ini akan ada semacam sabotase oleh pihak Israel dengan harapan Amerika Serikat akan melancarkan lagi setelah 2 minggu atau bahkan lebih cepat serangan kepada Iran. Karena saat sekarang, karena adanya serangan dari Israel ke Lebanon, Selat Hormuz kelihatannya ditutup lagi oleh pihak Iran, gitu ya. Iya, benar. Paling tidak boleh melewati dari Selat Hormuz ini kapal-kapal yang tadinya sudah akan diokekan begitu. Ini menunjukkan bahwa Iran ingin agar Israel menjaga kesepakatan itu, dan ini sudah dikonfirm oleh Pakistan sebagai mediator, Perdana Menterinya, yang mengatakan memang ini termasuk juga terhadap sekutu-sekutu dari Iran, seperti itu. Sebelum saya ke Mas Rizal, Prof, tolong dijawab. Jadi, apakah menurut Anda sendiri gencatan senjata akan berjalan persis 2 minggu seperti kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran? Karena Iran sebelumnya juga sudah mengancam akan mengakhiri gencatan senjata jika Israel terus menyerang Lebanon. Ya. Jadi kalau misalnya soal 2 minggu, ini kadang-kadang Trump itu selalu mengatakan kalau misalnya buat deadline 2 minggu. Kita nggak tahu kenapa, pokoknya 2 minggu. Itu yang seringkali dilakukan. Nah, apakah benar 2 minggu atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang kita harapkan bahwa upaya ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk keluar dari perang ini. Karena sekali lagi, sebagaimana saya katakan, di Amerika Serikat ini rakyatnya tidak menyetujui, bahkan juga para politisinya tidak menyetujui perang yang di Iran yang berkepanjangan. Tapi sekali lagi, kalau misalnya Amerika Serikat tidak ada dan Lebanon terus diserang oleh Israel, ini kan akan membuat Iran akan menyerang Tel Aviv. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah Amerika Serikat nantinya akan kembali melakukan serangan balik ke Iran, begitu. Oke, baik, saya ke Mas Rizal. Sebelumnya menyusul kesepakatan gencatan senjata, harga minyak turun cukup drastis. Tapi ketika penyerangan kembali dilakukan oleh Israel ke Lebanon, harga minyak langsung naik. Memang masih di bawah 100, tapi tetap di atas $97 per barel. Apakah masih ada harapan perbaikan ataupun kestabilan ekonomi di tengah gencatan senjata 2 minggu? Iya, saya kira per menit tadi sudah sampai ke 99 ya, dolar per barel gitu ya. Dan nampaknya resiko ekonomi ke Indonesia memang agak sedikit turun ya, tetapi belum hilang. Apalagi sekarang naik lagi ya. Karena memang selama ini kan beban dari kenaikan harga ICP juga ditanggung oleh pemerintah, maka tentu akan beban lagi ya terhadap fiskal. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan. Artinya apa? Pasar membaca bahwa cash fire ini masih rapuh karena masih beresiko ya. Bahkan lalu lintas di Selat Hormuz juga belum pulih normal. Per hari ini juga Iran akan menutup ya, karena Israel masih melanjutkan serangan ke Lebanon. Bahkan ada dorongan dari sejumlah negara agar akses Selat Hormuz ini juga dibuka ya tanpa syarat. Namun tentu konsekuensinya bagi Indonesia jelas ya, volatilitas harga minyak masih tinggi, biaya asuransi dan freight energy juga masih nominalnya cukup besar.
dan import inflation juga masih menganga nih ya, dan juga tentu membayangi lewat kanal energi. Jadi Logistik juga meskipun serta Menteri Bahlil mengatakan sudah mengantongi sejumlah negara sebagai asal impor minyak, tetap tidak begitu menyenangkan hati kita, Mas Rizal? Ya, saya kira memang masih punya resiko gitu ya, meskipun sumbernya bukan lagi dari Selat Hormuz, katakanlah secara mayoritas, ada alternatif-alternatif. Tetapi tentu kan kita negara yang sangat tergantung kepada stok ya, Ya, kepada kelancaran dari importasi gitu. Artinya apa? Meskipun katakanlah gencatan senjata ini masih memberi ruang bernafas, tapi belum memberi rasa aman ya, karena pemerintah juga kan kisaran ya hampir 10 sampai 14 hari ini kan bukan sebuah euforia, tapi justru challenging untuk mengunci pasokan, kemudian juga mempertebal buffer energi dan mengurangi ketergantungan pada respon darurat. Saya kira itu. Dan yang kita tahu bahwa Selat Hormuz ini kembali ditutup setelah ada penyerangan dari Israel kepada Lebanon, dan juga memang tetap akan dikenakan tarif Selat Hormuz 34 miliar rupiah tetap berlaku katanya, Prof. Jadi apakah posisi Iran sebagai otorisasi dari Hormuz ini tidak melanggar ketentuan internasional, Prof. Hikmah? Jadi begini, kalau kita bicara terkait dengan ketentuan internasional, hukum internasional, maka hukum internasional itu dibagi dua, dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang. Nah, saya menduga Iran masih menganggap bahwa ini dalam keadaan perang, sehingga ketentuan-ketentuan dalam keadaan damai itu tidak berlaku. Oleh karena itu, Iran sekarang ini dalam posisi ingin mengendalikan Selat Hormuz, karena ini menjadi kunci bagi dia untuk bisa menghalau serangan dari Amerika maupun Israel, dan untuk bisa bertahan begitu. Nah, oleh karena itu Selat Hormuz masih dipegang, tetapi kita tahu bahwa salah satu poin yang akan dibahas ini adalah berkaitan dengan Selat Hormuz ini. Tentu dari pihak Amerika Serikat ingin supaya Selat Hormuz ini kalau bisa dipegang oleh dua negara ini, Amerika Serikat dan Iran. Tapi mungkin juga nanti kesepakatannya adalah dua negara ini akan memegang, tapi dia akan menunjuk otorita yang mengatur, sehingga bisa dilakukan secara bebas, tetapi dengan catatan ada ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi untuk kepentingan dua negara ini, terutama dalam pengenaan tarif ya, karena saya yakin Iran minta ada kompensasi dari Amerika Serikat dari perang ini, tapi Amerika Serikat tidak mau mengeluarkan uang, maka uang itu harusnya dari mungkin tarif. Saya tidak tahu, tapi arrangementnya mungkin seperti apa saya tidak tahu, belum tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, Mas Rizal, apakah Iran mau berbagi Selat Hormuz, karena selama ini Hormuz menjadi senjata strategis dalam menyerang atau membalas Amerika Serikat? Nanti dijawab. Kami silakan kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mas Rizal, dengan perkembangan selama ini yang kita lihat, Iran sangat memegang Selat Hormuz sebagai salah satu senjata memenangkan perang dengan Amerika Serikat. Lantas apakah menurut ekonom maupun reaksi pasar bahwa Iran mau berbagi dengan Amerika Serikat dalam pengelolaan Selat Hormuz? Saya mungkin nanti Prof juga mungkin lebih paham ya terkait dengan hukum internasionalnya nih. Jadi saya kira tidak ada ya di UNCLOS itu, Selat Hormuz itu jalur internasional yang semua kapal punya hak transit di situ. Kemudian negara pesisir katakanlah Iran dan Oman tidak boleh juga sebenarnya mengetol atau membatasi secara pihak. Tapi secara hukum global tidak ada ruang untuk Iran untuk membagi atau memonopoli kontrol gitu ya. Tetapi fakta saat ini Iran justru memperkuat kontrol ya, bukan berbagi. Jadi kalau apakah kemudian Iran akan legowo gitu ya, saya kira kan tergantung dari negosiasi ya, lagi-lagi tergantung dari geopolitik. Artinya apa? Artinya bahwa kontrol akses oleh Iran bukan governance bersama, saya kira. Jadi narasi share control sebenarnya hanya wacana geopolitik saya melihat, dan nampaknya AS sempat mengusulkan ya semacam koordinasi atau joint arrangement, tetapi Iran kemungkinan akan mengontrol dan reopening menjelang renegosiasi gitu. Tapi
tentu realitasnya Iran tetap ingin memegang kendali utama sebagai leverage geopolitik ya. Oke. Bahkan saya kira negara-negara Barat dan juga Uni Eropa justru menolak kontrol Iran karena berbahaya bagi sistem global. Jadi kalau kemudian narasi berbagi di sini lebih kepada negosiasi politik sementara, bukan sistem yang permanen. Dan ini yang harus dicermati oleh Indonesia ya. Tentu ini akan punya implikasi gitu terhadap tidak hanya biaya global naik gitu ya, tetapi juga pasar energi juga akan menjadi lebih mahal dan tidak pasti, serta Indonesia sebagai net importer country tentu tekanan subsidi terhadap fiskal itu juga akan semakin kuat dan resiko supply disruption-nya juga akan semakin menguat. Mas Rizal, pemerintah Menteri Bahlil kan mengatakan bahwa akan diversifikasi sumber impor energi. Tapi pertanyaannya, apakah segampang itu? Karena sekarang ini pun sudah banyak tender yang akan menerima penawaran harga paling kompetitif. Iya, saya kira boleh saja gitu ya, cuma harus siap dengan harga yang kompetitif kan gitu. Jadi kalau kemudian diversifikasi minyak tidak hanya yang lewat Selat Hormuz gitu ya, yang selama ini juga lebih banyak importasi dari Singapura katakanlah, atau lewat dari beberapa negara di Afrika. Hanya saja ya lagi-lagi harga akan sama begitu, toh harga mengikuti harga global yang terjadi saat ini kan gitu. Artinya pemerintah tetap akan mengeluarkan besaran subsidi ya yang sesuai dengan harga minyak yang berlaku saat ini. Kalau kemudian kita mendapatkan katakanlah harga yang lebih rendah, rasanya agak sulit. Bahkan di beberapa negara kan tetap menggunakan ICP yang sama, saya kira itu. Prof Hik, perundingan baru akan berlangsung sekitar 10 April. Bagaimana Anda menilai atau berjalannya kesepakatan nanti setelah yang kita lihat Israel menyerang Lebanon dan ini melarang 10 poin kesepakatan yang diserahkan Iran kepada Amerika? Ya, yang pasti saya membayangkan perundingan akan sangat alot ya, karena yang pasti Iran sudah mengajukan proposal dan proposal itu yang dijadikan dasar oleh Amerika Serikat untuk dibahas. Dan kita tahu dalam 15 poin proposal yang disampaikan oleh Amerika Serikat ada juga berkaitan dengan Selat Hormuz. Dan sebenarnya Selat Hormuz ini mau dikuasai oleh Amerika Serikat. Meskipun tadi Mas Rizal katakan bahwa dalam ketentuan UNCLOS itu sebenarnya tidak boleh ada seperti itu. Bahkan dalam konteks terusan Suez misalnya, itu kalau untuk maintenance mungkin boleh ya. Tetapi kalau misalnya menghambat, itu yang tentu tidak diperbolehkan. Namun demikian, yang kita harus pahami, ini karena akan ada tarik-tarikan bagaimana memperlakukan Selat Hormuz ini. Apakah nanti, karena dari pihak Amerika Serikat tidak ingin lagi ke depan, Iran akan memanfaatkan Selat Hormuz ini sebagai kunci bagi tanda kutip bertahannya Iran begitu ya. Tapi dari Iran dia akan mengatakan bahwa Selat Hormuz ini sangat strategis sehingga dia harus memegang ini. Nah ini yang nanti kita harus tunggu. Saya nggak berani mengatakan arahnya kemana. Tapi saya yakin bahwa mereka tentu akan diingatkan bahwa ada ketentuan hukum internasional yang mereka harus patuhi gitu ya. Meskipun, jadi exit strategi kedua negara nggak jalan, Prof? Nah mudah-mudahan ada titik temunya. Kita tidak tahu titik temunya seperti apa. Apakah nanti ada otorita yang akan ditunjuk untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan atau gimana. Saya juga tidak tahu, tapi ini akan menjadi perundingan yang sangat alot menurut saya. Oke, saya tarik ke Mas Rizal. Kalau masalah Hormuz, ini ternyata kapal dari Pertamina juga belum lolos bebas dari Selat Hormuz. Nah, ini bagaimana dampak ketahanan energi kita kalau belum ada jaminan sampai ke Indonesia? Ya, berkaitan dengan katakanlah ya memang lagi-lagi karena kita net importer ya mau tidak mau kan kita harus mengimpor kan gitu ya dari sentra-sentra produksi terutama di beberapa negara yang memang tidak lewat Selat Hormuz katakanlah. Hanya saja apakah itu kemudian terus-terusan begitu ya. Rasanya juga kita mesti mendeliver sumber energi ini juga dengan memanfaatkan produksi dalam negeri, mengoptimalkan produksi dalam negeri termasuk diversifikasi energi. Tapi kalau kemudian kita
kita bicara terkait dengan ini kan ramai juga nih dua kapal ini ya, Pertamina Ya. Pride dan Gumsunoro ini. Ya, Ini kan juga memang hingga saat ini kita juga masih menunggu begitu Oke. ya, dan ini tentu bukan solusi saya kira untuk jangka panjang ya, ini solusi jangka pendek kalaulah mereka Oke. bisa masuk gitu ya, apalagi kan rutenya tidak rute Selat Hormuz ya kan, lewat mutar begitu ya ke atasnya kan kira-kira gitu. Nah, jadi memang dua kapal ini saya kira dalam konteks traffic di Hormuz ini juga menjadi indikator gitu bahwa normalisasi pasokan global yang belum otomatis berarti normalisasi pasokan Indonesia juga belum aman begitu. Artinya kalau kemudian dua kapal ini, katakan kalau dua kapal ini ya adalah merupakan sinyal kerentanan logistik kita, bukan sekedar isu teknis pelayaran gitu ya. Artinya apa? Artinya Indonesia untuk menjaga keamanan gitu ya dari energi khususnya minyak, maka ini menjadi sangat strategis untuk mencari solusi selain importasi lewat Selat Hormuz dan diversifikasi melalui negara-negara lain. Saya kira itu. Ya, Prof. Hik, menurut Anda sendiri, kenapa dua kapal Pertamina belum lolos dari Hormuz, pihak Indonesia masih terus melakukan lobby Iran? Ada apa menurut Anda? Ya, saya tidak tahu persis ya, tapi kalau saya boleh menduga-duga ada 3 hal. Pertama, karena kapal itu kan bukan berbendera Indonesia. Yang saya ketahui itu berbendera Panama dan satu lagi saya lupa. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah apakah Iran mengenakan tarif tertentu untuk supaya bisa keluar. Yang ini mungkin juga bagian dari negosiasi. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya teknis di lapangan yang saya sendiri juga kurang tahu, yang membuat dua kapal ini belum bisa lewat, karena kita tahu kapal-kapal dari Cina itu sudah lewat. Prof. Hik? Ya. Ya, tapi Prof, lantas kalaupun nanti kita menuju ke meja perundingan lagi di mana ada kesepakatan mencapai kesepakatan gencatan senjata, kira-kira pihak mana yang bakalan alot, Prof? Amerika atau Iran? Ya, yang pasti Trump sudah mengatakan bahwa Iran ini adalah negara yang tentu akan sulit untuk bisa ditaklukkan ya. Jadi nantinya ini Iran yang akan bertahan terus, meskipun kemarin ini terkait dengan Selat Hormuz kan ada rencana resolusi Dewan Keamanan PBB yang membolehkan negara untuk bisa menembus Selat Hormuz dengan kekerasan, walaupun itu akhirnya dibatalkan, tidak diveto ya, tidak jadi resolusi. Nah, dalam konteks seperti ini, Iran tahu bahwa masyarakat dunia itu sangat tergantung pada Selat Hormuz. Nah, cuman masalahnya bagaimana titik yang bisa disepakati antara kepentingan Iran, kepentingan masyarakat dunia, sehingga Iran pun tidak dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional. Oke, Mas Rizal, tadi disampaikan oleh Prof. Hik bahwa perundingan bisa saja berjalan alot. Jika memang sangat alot, bagaimana nanti kira-kira perkiraan ataupun hitungan para ekonom melihat sejarah, apakah harga minyak akan terus melambung tinggi melihat mungkin masih jauh kesepakatan damai? Ya, saya kira tentu ini punya implikasi ya terhadap harga minyak. Karena alot itu rasional karena masing-masing memegang nilai tawar tentu saja ya. Apalagi Iran sekarang dari sisi militer juga sangat kuat, bahkan punya penguasaan di Selat Hormuz. Dan tentu ini bukan saja dari sisi geopolitik tetapi dari sisi ekonomi. Tentu proses tawar-menawar ini pasti negosiasikan bukan hanya harga barang ya, tetapi akses energi, keamanan, jalur pelayaran, pengaruh regional, termasuk juga mungkin kalau saya istilahkan dalam ekonomi itu cost of the escalation gitu ya. Dan ini tentu akan berpengaruh terhadap harga energi maupun tentu harga-harga barang. Nah, untuk itu maka dampaknya tentu volatilitas menjadi concern gitu ya. Bukan hanya harga minyak di leverage terus akan volatil gitu ya, tetapi juga resiko premi juga akan semakin mahal, bahkan pasar sulit untuk pricing resiko secara stabil, dan ini menciptakan uncertainty
baru ya yang terus harus dibayar oleh negara net importer seperti Indonesia. Dan implikasi bagi Indonesia tentu perundingan yang alot berarti biaya energi tidak turun dengan cepat ya, resiko keterlambatan pasokan juga tetap tinggi, kemudian APBN tentu akan menghadapi tekanan yang berkelanjutan serta inflasi dari satu sisi logistik dan juga bahan baku semakin tinggi gitu harganya. Dan Indonesia memang dalam posisi bukan lagi price maker tapi price taker dan risk Ya. absorber. Nah, itu saya kira Mbak. Baik, terima kasih Mas Rizal, terima kasih Prof. Hikmawanto telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama.